Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab diantar kita sampai ada pagi hari ini. Untuk itu dengan hati yang bersyukur pagi hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita pastikan bahwa kita temukan Tuhan di dalam persekutuan pagi hari ini. Sehingga kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak diagungkan. Dia Allah yang layak ditinggikan pagi hari ini. Mari dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Anak domba Allah Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di takhta dan bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami
dari hati kami Tuhan. Allah semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Maha kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai katakan sebab Engkau layak Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sekali lagi sebab Engkau layak Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ya Rabbah Yaseh, haleluya. Amin. Dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan menerima setiap pujian dan pengagungan kami pagi hari ini. Ini hidup kami, ini ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Suka-suka Tuhan berkarya bagi kami. Yang pasti ketika kami ada di tempat ini, kami rindu bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang ajaib dan luar biasa pada pagi hari ini Bapa. Kami siap melayani Engkau. Urapi kami semua bersama dengan jemaat Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Tuhan bersemayam di dalam setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Sehingga kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami sungguh mengalami Allah pada pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia beri kita kuasa untuk mengalahkan segala hal dalam hidup kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa
Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab hanya dekat Allah saja kita pasti tenang. Sama-sama angkat pujian ini. Dia Allah perisai dalam hidup kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, haleluya. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu kami aman Tuhan. Berjalan bersamamu kami pasti menang. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Bapak, silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tetap ada bersama dengan kami pagi hari ini. Dan kami terus membuka hati kami Tuhan. Dan kami rindu kebenaran-Mu jadi bagian kami pagi hari ini. Musim pasti berlalu, bahkan mungkin akan berganti. Tapi kami percaya kasih Tuhan kekal selamanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, ku
tapi kasih-Mu tetap abadi Bapa. Tuhan Kami percaya itu Tuhan. berkata, Amin, amin, amin. Tak pernah berubah Bapa. tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. menolongku. Selalu Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dan bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kehadiran-Mu memberkati, kehadiran-Mu memberikan berkat anugerah. Bahkan menyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Terlebih dari itu, Engkau menyuarakan kehendak-Mu bagi kami semua. Lewat kebenaran firman Allah, urapan-Mu jadi bahagian kami. Untuk kami memahami, mengerti dengan kebenaran-kebenaran ini. Kami mau siap dengarkan kebenaran firman Allah. Dalam urapan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ada satu kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita. Tetapi untuk tema kali ini mungkin sedikit membuat kita merinding. Karena untuk tema khotbah pagi hari ini saya ambil dengan judul Kristen Zombie. Sekali lagi, Kristen Zombie. Mari buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Wahyu pasalnya yang ketiga, kemudian ayat yang pertama. Perhatikan dalam Alkitab masing-masing, saya akan baca. Firman Allah berbunyi begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mungkin pernah mendengar dengan kata zombie. Zombie adalah sebutan kepada mayat hidup yang seringkali kita dapati dalam film-film horor, film-film fantasi. Bahkan dalam beberapa film mereka tayangkan tentang alur cerita bahwa zombie itu bisa tertular karena virus zombie. Barang siapa yang tergigit oleh mayat hidup atau zombie, maka dia pun akan mati tapi masih bisa berjalan. Zombie artinya katanya dia tidak punya lagi pikiran, tapi dia punya nafsu yang besar untuk memakan manusia, apalagi memakan otak manusia. Ini merupakan imajinasi, ini khayalan, ini merupakan film horor yang membuat kita mungkin sedikit ketakutan, sedikit merinding menonton film seperti ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, namun ternyata sekarang
tentang zombie ini berkembang di berbagai kota di Amerika bahkan di Eropa yang seringkali disebut dengan festival zombie. Itu selalu dirayakan setiap bulan Oktober. Di setiap bulan Oktober akan ada pawai zombie. Jadi orang-orang memakai kostum yang mengerikan, ada yang seolah-olah didandani seperti seorang yang sangar kelihatan dengan dengan ada darah dan sebagainya, dengan jubah yang compang-camping seolah-olah baru bangkit dari kubur, dan mereka menyusuri jalan-jalan raya dan orang-orang mengeluh-elukan dengan pawai ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam Alkitab kita temukan sebuah keadaan kumpulan orang percaya, kumpulan jemaat yang sebenarnya rohaninya mati. Kelihatan dia hidup, kelihatan dia beraktivitas, kelihatan dia berjalan, bahkan dia menjalankan setiap aktivitasnya sebagai orang percaya, tetapi pada kenyataannya ternyata rohaninya mati. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang kekayaan rohani. Saya sudah sampaikan dengan jelas tentang seperti apa sih sebenarnya orang yang kaya rohani itu. Yang ternyata tidak boleh kita ukur dengan ukuran-ukuran yang kita pakai selama ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat di Sardis, Alkitab katakan dalam ayat yang pertama ini, dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan hidup padahal engkau mati. Saya pernah berikan satu ilustrasi kepada kita tentang sebuah gereja yang sangat besar, yang sebenarnya anggota jemaatnya itu begitu banyak di gereja itu. Tetapi mungkin yang hadir setiap minggu tidak sampai 30% dari jumlah jemaat yang ada. Hanya segelintir orang dan hanya itu saja yang beribadah. Dan bahkan di luar sana orang Kristen yang adalah berbahagian dalam gereja itu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Satu ketika seorang pendeta, dia pakai strategi. Diumumkan lewat beberapa pelayan-pelayan dan pengeras suara di kampung itu ada kematian. Ada orang yang meninggal yang mantan jemaat di sini, jenazahnya akan dibawa ke tempat ini dan orang-orang bisa datang melayat di gereja. Dan menjadi budaya di kampung itu, kalau seandainya ada orang meninggal, apalagi kalau mau bawa ke gereja, justru banyak sekali orang yang hadir. Berbondong-bondong karena budaya di daerah itu, kalau ada orang mati, pemali kalau tidak hadir. Bahkan mereka seolah-olah pemali untuk pergi kebun, harus datang melayat. Maka masuklah jemaat di gereja itu dan benar di altar ada sebuah peti mati. Tetapi orang bingung siapa yang mati. Siapa yang meninggal? Kami tidak pernah mengenalnya. Tetapi ketika berkhotbah, kemudian dia khotbah, gembala pendeta ini berkhotbah tentang hidup tetapi mati. Kemudian dipersilakan sebelum katanya dibawa ke kubur, mari melihat jenazah itu untuk terakhir kali. Maka jemaat sama seperti bawa kolektor datang ke depan, kemudian mereka mulai melihat sambil mengernyitkan dahi. Ketika mereka melihat ke dalam peti, mereka pergi ke tempat duduk sambil bingung. Tahu enggak apa yang ada dalam peti? Cermin. Artinya setiap orang yang melihat ke dalam peti, dia melihat mukanya siapa? Mukanya sendiri. Hidup tetapi mati. Kelihatan masih beraktivitas tetapi rohaninya sudah mati. Bahkan dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ia giat. Inilah firman Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini menggambarkan bahwa jemaat di Sardis itu adalah jemaat yang berkarya, jemaat yang aktif, jemaat yang tidak berdiam diri, tetapi jemaat yang bekerja. Bahkan mungkin jemaat yang melayani, jemaat yang tetap beribadah. Namun kita dapati pada ayat yang kedua, Alkitab katakan
Tuhan tidak pernah mendapati satupun pekerjaannya sempurna di hadapan Tuhan. Sempurna artinya sesuatu yang tidak penuh dengan Tuhan. Sesuatu yang setengah hati di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan hanya satu solusi, yaitu mereka harus bertobat sebelum semuanya terlambat, ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jalan satu-satunya hanya bertobat. Ketika hampir mengalami kematian rohani. Walaupun identitasnya tetap menjadi Kristen. Masih kelihatan secara lahiriah tetap mungkin beribadah. Tetap sibuk dengan pelayanan. Tetapi rohaninya ternyata sudah mati. Pertanyaannya begini. Seperti bagaimanakah kekristenan yang kelihatan hidup tapi sebenarnya mati rohani? Sekali lagi. Seperti bagaimanakah kekristenan yang kelihatan hidup tetapi sebenarnya rohaninya sudah mati? Yang pertama yaitu mereka yang bibirnya masih memuliakan Allah tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Markus pasal yang ke-7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 bilang begini. Markus 7 ayat 6 sampai 7 bilang begini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi sekali lagi, untuk poin yang pertama ini, yang kita dapatkan dari orang-orang Kristen yang sebenarnya kelihatan hidup, kelihatan berkarya, kelihatan bekerja, kelihatan melayani, bahkan kelihatan beribadah, tetapi rohaninya mati, yaitu yang pertama ini, bibir masih memuliakan Allah. Dia bisa masih memuji Tuhan. Dia bisa bahkan memberikan senandung-senandung rohani. Tapi hati sudah jauh dari Tuhan. Jadi terlihat secara lahiriah aktivitas rohani, beribadah, memuji Tuhan, melayani dan sebagainya. Tapi hati tidak punya lagi rasa rindu. Artinya bahwa sudah kehilangan kekaguman akan Tuhan. Hati yang menjauh dari Tuhan, kita sudah tidak punya rasa kagum lagi. Rasa hormat yang sungguh lagi kepada Tuhan. Saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan, Tuhan itu tidak berubah, amin. Yang berubah adalah kita, haleluya. Saya pernah pergi ke sebuah hotel, dibiayai oleh orang lain ketika berkunjung ke suatu tempat wisata. Kami suami istri masuk ke hotel yang berbintang 5. Fasilitasnya luar biasa. Untuk pertama kali menikmati fasilitas hotel seperti itu, saya sangat terkagum-kagum. Klosetnya seperti apa, maaf. Bahkan lampu-lampunya seperti apa. Ketika buka pintu pun semua serba elektrik. Wah, canggih sekali. Saya terkagum-kagum dengan fasilitas yang ada. Tapi ketika perkunjungan yang kedua kali, kekaguman itu tidak sama lagi. Untuk ketiga kali berkunjung dalam fasilitas yang sama, walaupun hotel yang berbeda, kekaguman mulai lebih menurun lagi. Ketika keempat kali, kelima kali dan terus menerus, sebenarnya fasilitas tetap sama, sebenarnya luxnya tetap sama, kemewahannya tetap sama, tapi rasa ini sudah berbeda. Saya ingin katakan, kemuliaan Tuhan tetap sama.
Mujizat Tuhan tetap luar biasa. Kemurahan Tuhan bagi kita tetap luar biasa. Kasih sayang Tuhan bagi kita tetap luar biasa. Tapi seringkali kita yang berubah. Kekaguman ini yang memudar. Rasa heran ini kepada Tuhan yang mulai memudar. Dan hati kita mulai menjauh. Hati yang jauh dari Tuhan artinya tidak ada lagi rasa lapar. Tidak ada lagi rasa haus. Atau kita kehilangan rasa rindu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya dalam sebuah rumah tangga kemudian tidak ada rasa rindu suami dan istri. Pertanyakan hatinya. Betul? Kalau seandainya tidak ada rasa rindu lagi, apalagi untuk sementara berjauhan, bepergian beberapa hari. Ketika tidak ada rasa rindu, kita boleh pertanyakan, ada apa dengan hati ini? Atau mungkin ada apa dengan cinta? Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hati yang menjauh dari Tuhan artinya tidak ada keinginan lagi untuk mendengar apa yang menjadi keinginan. Dari yang sebenarnya harus kita rindukan itu. Dasar kalau kita tidak punya hati lagi dengan seseorang. Apapun yang dia ngomong, peduli amat. Ngomong aja, nih ngomong sama tangan. Tapi untuk kita lakukan, untuk kita taat, kita udah mulai tawar, tidak mau lagi. Ini dasar hati sudah tidak lagi terpikat. Mungkin saya bicara dari sisi hati, tapi saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan. Bahayanya dari kebenaran yang kita renungkan hari ini, itu tanda-tanda rohani kita mulai padam. Mulai mati. Jangan heran dampak dari hal ini kita jenuh semua. Untuk beribadah mulai bosan. Untuk melayani mulai jenuh. Kita merasa seolah-olah semua menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Hari Minggu lagi Pak Lekdi. Jam doa Pak Lek lagi. Yang dahulunya kita kapan hari Minggu ya. Kapan ada doa ya. Kapan ada persekutuan ibadah ya. Tapi lama-kelamaan ketika kita terperangkap dengan keadaan ini, kita melihat itu sebagai sebuah beban. Mau ibadah lagi, tapi begini nanti apa tetangga bilang. Padahal bahayanya, jangan sampai kita masih dikatakan hidup, tapi rohani mulai mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Kristen zombie, kelihatan hidup tapi rohaninya mati dan mulai mati. Yang kedua yaitu kelihatan giat. Kelihatan giat tapi tidak memiliki pengertian yang benar. Bahkan dia hanya bangun kebenaran sendiri. Perhatikan dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat. Perhatikan, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kita lihat orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang Alkitab bahasakan giat untuk Allah. Tapi mereka sendiri tidak mau takluk dengan kebenaran. Mereka berusaha bangun kebenaran sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan,
Ini mengisyaratkan sebuah aktivitas rohani yang sibuk, yang terus menerus dilakukan. Jadi kelihatan aktif. Mungkin seorang aktivis. Kelihatan melayani. Mungkin karena dia seorang pelayan Tuhan. Tidak berdiam diri, tidak pernah pasif. Bahkan dengan kegiatan pelayanan dia kelihatan luar biasa. Tapi tanpa pengertian yang benar. Tidak menangkap setiap kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan setiap kali ada kebenaran yang ingin menuntun dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia katakan tunggu pikir-pikir dulu. Ini masuk akal atau tidak. Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan. Firman Tuhan diterima. Tidak selalu harus masuk akal dulu baru kita ambil. Amin. Saya pernah katakan Nuh tidak pernah mengerti kenapa dia diperintahkan bangun Bakhtrah di atas pegunungan. Abraham tidak pernah mengerti dengan keadaan ketika Tuhan mengatakan korbankan Ishak bagiku. Mereka tidak mengerti, rata-rata Alkitab mengatakan tokoh-tokoh Alkitab ketika menjalani apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan perintahkan, banyak yang tidak masuk akal. Banyak yang tidak mereka bisa terima dengan logika. Loh, Tuhan yang suruh kok, Tuhan yang kasih kok, Tuhan mau ambil lagi. Loh kok ukurannya harus begini. Tapi satu hal yang mereka sama-sama miliki, walau tidak mengerti, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masalah yang mengisyaratkan kematian rohani menurut ayat yang ketiga dalam Roma pasal yang ketiga ini, yaitu pertama, hanya membangun kebenaran sendiri, bukan kebenaran Allah yang dipegang. Yang kedua, tidak mau lagi takluk, tidak mau lagi tunduk kepada kebenaran Allah. Walaupun kelihatan beribadah. Jadi itu merupakan hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang bisa saja menjadi indikator bahwa kita kelihatan menjadi Kristen secara lahiriah, tetapi rohaninya mulai padam. Sebab itu minggu lalu saya katakan, jangan takar rohanimu ketika engkau bilang kaya rohani kemudian saya ini menghafal ayat-ayat. Saya banyak kuasai lagu-lagu rohani. Saya ini pelayan gereja sebagai ini dan sebagai itu. Itu bukan sebuah takaran. Karena itu bisa menipu orang lain. Itu bisa mengelabui orang. Wih, dia itu kaya rohani karena dia sibuk dengan pelayanan. Belum tentu. Yang ketiga yaitu secara lahiriah beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tapi saya baca dulu ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah beribadah, beraktivitas seperti biasa. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ini pun merupakan bahagian dari indikator bahwa rohaninya mulai padam. Rohaninya mulai mati. Apa arti memungkiri kekuatan ibadah? Bukan sekedar kita sangsikan tentang kuasa Tuhan. Memungkiri kekuatan ibadah bukan sekedar kita tidak percaya lagi kepada mujizat. Memungkiri kekuatan ibadah bukan berbicara tentang kita tidak percaya lagi dengan karunia-karunia roh, bukan itu. Tetapi memungkiri kekuatan ibadah yaitu ketika kita tidak mau berubah dan bertumbuh. Walaupun selalu diajarkan untuk bertumbuh. Tidak pernah ada sebuah hal yang berkembang dalam rohani kita. Kalau bicara rohani, sekali lagi bukan bicara pada karunia.
tapi bicara kepada karakter kita. Bicara mulai dari pola pikir kita sampai kepada tindakan-tindakan kita yang kita kenal dengan buah yang kita hasilkan. Karena seperti apapun kita di dalam gereja, seperti apapun karunia yang kita miliki, tanpa ditunjang dengan buah yang baik, sekali lagi selalu saya katakan dikali dengan 0. Sebab itu Alkitab katakan di dalam ayat 1 sampai ayat 4 2 Timotius 3, tanda-tanda orang-orang yang pada secara lahiriah beribadah tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan. Ayat 1 bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba huang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka jalankan ibadah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sama seperti jemaat Sardis, satu hal yang menjadi solusi yang Tuhan katakan. Ketika engkau mendengar, lakukan lagi dan bertobatlah. Kenapa kebenaran ini disampaikan? Saya sebagai gembala ingin katakan kepada jemaat, saya ingin katakan semua jemaat GPD Ibu Kita Hermon Tabarano adalah jemaat yang akan tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mulai merasa bahwa wah saya ini mulai suam-suam. Suam-suam kan artinya yang mulai dari panas kemudian mendingin. Bukan dari dingin kepada panas, bukan. Suam-suam di sini yaitu dari sesuatu yang panas, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Mulai lama-kelamaan mendingin. Maaf, dengan ilustrasi jorok orang katakan panas-panas tai ayam. Walaupun saya tidak pernah mencoba ketika ayam pup kemudian langsung dipegang. Saya tidak pernah mencoba dan tidak akan pernah mau mencoba. Seperti apa panasnya. Yang saya lihat kalau seandainya ada di depan, lama-kelamaan mengeras dan dingin. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsipnya sebenarnya begini. Semua yang bertumbuh perlu perawatan. Katakan amin. Sekali lagi, semua yang namanya pertumbuhan pasti memerlukan perawatan. Tanamannya ibu saja di sini harus dirawat. Perawatan di sini menyangkut mulai dari menyiram, memberi pupuk, mencabut rumput-rumput di sekelilingnya, menggemburkan tanah, melihat jangan sampai ada hama, itu merupakan bahagian dari perawatan. Kalaupun rohani kita dikatakan dalam sebuah progres pertumbuhan, maka ternyata perlu perawatan. Karena substansinya begini, prinsipnya begini maksud saya. Sesuatu yang bertumbuh dan tidak dirawat, lama-kelamaan mati. Sesuatu yang tidak dirawat, ujungnya mati. Termasuk rohani kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika rohani mulai padam, ibadah akan jadi sekedar rutinitas. Kita tidak rasa apa-apa lagi. Padahal Tuhan hadir. Padahal Tuhan nyatakan dirinya. Padahal Tuhan bersama-sama. Tetapi kita tidak ada kekaguman lagi. Pelayanan jadi sekedar program karena jadwal maka saya melayani. Padahal roh kita mulai padam. Padahal Alkitab katakan jangan padamkan roh. Roh yang mulai padam.
Jemaat Sardis, saya berani katakan menjadi jemaat zombie. Walaupun ada beberapa orang yang Tuhan dapati masih berpakaian jubah putih, yang masih mempertahankan imannya. Tapi Tuhan masih kesempatan. Dasar Tuhan murah hati. Padahal kamu pikir kalau sudah mati mau diapa? Kalau sudah mati maka sesuatu yang mustahil untuk dihidupkan lagi bagi kita manusia. Tapi Tuhan kita berkuasa dan luar biasa, amin. Tuhan masih untuk membangkitkan lagi, menghidupkan. Tuhan kasih kesempatan. Sekali lagi saya katakan Tuhan taruh kebenaran ini kepada kita. Supaya jemaat GPD Bukit Harapan Tabarano bukan hanya sekedar hidup. Tetapi kita pun rohani kita luar biasa, amin. Rohani kita tetap berkobar-kobar. Bertumbuh luar biasa dengan Tuhan. Sebab itu lewat kebenaran ini Tuhan ingin kita kenali keadaan kita. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bukan hak kita untuk menunjuk dia rohaninya sudah tidak baik. Saya pun sebagai gembala. Apa hak saya untuk katakan si A rohaninya mati, si B rohaninya mati. Saya dipanggil di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk melayani. Tapi lewat kebenaran ini saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan. Mari kita bangkit lagi. Atau dengan kebenaran ini kita mulai introspeksi diri. Lihat kira-kira adakah indikator ya dari 3 indikator ini, bahkan mungkin ada yang lain yang bisa menjadi pertanda. Mungkin belum sekarat, tapi mulai ada banyak penurunan. Bangkit kembali. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan masih mau berbuat lebih luar biasa kepada kita. Dan saya yakin, saya percaya bahwa di dalam Tuhan ketika Roh Kudus turun atas kita, semuanya disegarkan kembali. Dikembalikan lagi kepada kasih mula-mula. Bagaimana kasih mula-mulamu? Bagaimana semangatmu pada mula-mula? Bagaimana gairahmu melayani pada mula-mula? Kembalikan pada posisi itu. Roh Kudus sanggup memulihkan hidup kita. Saya yakin rohani yang dipulihkan, jasmani dipulihkan. Karena sekali lagi, semua yang menyangkut jasmani lahiriah terkandung di dalam hal-hal rohani. Saya percaya dan saya yakini Tuhan rancang kemenangan yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Haleluya. Tutup Alkitab kita masing-masing. Di tempat duduk kita masing-masing. Renungkan kebenaran ini. Yesus, Yesus. Roh Kudus yang manis. Minta Roh Kudus. Kembalikan kekagumanmu kepada Tuhan. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atas. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Ya Tuhan Yesus. Datang ke atas. Sama-sama katakan, datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku Tuhan. Datang segarkanku. Kembalikan, nyatakan kembali. Kudus yang Datang penuhiku. Jesus, Jesus. datang Urapiku. Datang segar.
Kita bangkit berdiri semua jemaat. Roh Kudus yang manis, Dengan posisimu, engkau bisa mengangkat tanganmu. datang ke atasku. Atau dengan cara yang kau rasa untuk menikmati Tuhan. Roh Kudus yang Angkat suaramu sebagai doa. Angkat suaramu sebagai permohonan di hadapan Tuhan. ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, Jesus, Jesus. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. datang Minta Tuhan segarkan lagi. Roh Kudus yang manis, Lagi katakan, datang penuhiku. datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus Yang manis, datang penuhiku, urapiku. Tuhan, turun pengurapan-Mu bagi kami pagi ini. Segarkan kami pagi ini. Ya Yesus, datang segarkanku. Roh Kudus yang menyembah. Beberapa saat kita menyembah. Oh, hingga dalam Yesus. Hingga dalam Yesus. Jesus, 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 Jesus. Urapi semua kami. Kalau ada yang hilang, Kau kembalikan bagi kami. Nyatakan kembali Tuhan. Nyatakan lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. 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 Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau baik. Engkau baik. yang kami perlu Engkau baik. Tuhan. Tadakan tanganmu jemaat Tuhan. Bapa, sirami kami lagi dengan kesejukan roh-Mu. Untuk kembali kami bertumbuh dan mekar di hadapan Tuhan. Kami ingin tetap tumbuh di pelataran-Mu Tuhan. Semakin lama kami semakin kuat dan segar. Kami ingin tumbuh terus di dalam pelataran rumah-Mu ya Tuhan. Tak ada satupun dari jemaat Tuhan yang akan rohaninya menjadi pudar dan mati.
Terima kasih atas kebenaran ini yang mengingatkan kembali kami untuk mewaspadai keadaan ini. Untuk kembali kami kepada jalan-Mu. Kembali kami kepada kasih karunia-Mu. Kembali kami kepada semangat dan rencana-Mu. Biarlah kami terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roh Kudus membuat kami berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh kesetiaan, roh pelayanan, roh ketekunan, roh ketaatan ada pada kami. Untuk kami menjadi jemaat yang terus berkenan kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi patrikan kebenaran ini tidak terbuang dengan sia-sia. Dan benar-benar kami menjadi hidup dan terus hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang bimbang sudah diteguhkan hatinya. Kami menemukan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan kami. Kami diberikan ketenangan dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan yang berkecamuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Selanjutnya kami meletakkan korban persembahan atau yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Tuhan memberkati kami sesuai dengan ketaatan kami. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sampaian hari Rabu tetap ada doa dalam panduan yang akan dibagikan lewat WhatsApp group. Dan hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah raya seperti ini. Dan tetap ikuti perkembangan-perkembangan di dalam informasi tentang penentuan jam dan sebagainya. Jadi semua masih segera dipertimbangkan. Memang sebenarnya kalau mau coba-coba, kalau seandainya masih dibenahi lagi jaringan atau signal, sudah bisa saja kita siaran langsung kalau sudah tambah dibenahi di gereja ini. Karena puji Tuhan ternyata antena ini sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu Jemaat kalau ada yang informasi ke gembala atau ada sesuatu yang perlu disampaikan, sudah bisa karena di pastori WhatsApp aktif terus. Dan bahkan mungkin telepon kalau 1 kali belum, coba 2 kali. Ya maklum karena masih semua dicoba-coba. Jadi tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke sini kasih tahu, Pak anakku mau ulang tahun, jadi tidak perlu. Dari jauh mungkin sudah bisa dari sana. Jadi puji Tuhan. Jadi saya kira itu, jadi segala sesuatu bisa saja ada perkembangan-perkembangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Haleluya. Jesus, makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Besar Allahku, Nyanyikan besar. nyanyikan besar Allahku selamanya besar dan ajaib. dan ajaib. Yesusku Lagi katakan. Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar, selamanya. Lagi katakan. selamanya besar dan ajaib. Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Ibadah raya yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami semua dilawati dengan cara Tuhan. Kami yakin kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan percayakan berbagai macam hal yang akan kami dapati di luar sana. Kami mendapati dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam keluarga kami, dalam rencana-rencana kami. Pembelaan Tuhan jadi bahagian kami. Kami yakin Engkau adalah penolong, Engkau adalah penghibur, Engkau adalah jalan keluar dalam seluruh pergumulan dan semua masalah-masalah kami. Dan sekali lagi kami katakan, kalau mereka yang sakit dalam keadaan kelemahan tubuh, Nenek Cilo kami
serahkan dalam tangan Tuhan. Kami katakan di dalam nama Yesus. Saudara Desi, kami katakan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami yakini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami doakan secara khusus kepada mereka yang Tuhan telah tambahkan usianya. Kami doakan saudari Naomi, bahkan saudari Rahel, saudara Wawan yang berhari ulang tahun, saudari Penny Sudin, bahkan anak Otniel yang berhari ulang tahun. Kami melepaskan berkat kepada pribadi-pribadi ini di dalam nama Yesus. Sebagai apapun mereka beraktivitas, ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Membuat semuanya berhasil, baik anak-anak maupun anak-anak muda, bahkan orang tua. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Jalan-jalan hidup yang ditunjukkan Tuhan dan mengarah kepada kemenangan, lepas kemenangan. Terima kasih, berkati semua tugas kerja jemaat yang berbeda-beda di tempat ini maupun yang jauh-jauh, bahkan mereka yang lagi beraktivitas di luar karena pekerjaan, karena menuntut ilmu. Kami percaya semua di dalam lindungan Tuhan. Dan kami katakan pula bahwa semua apapun yang akan kami jalani di sepanjang minggu ini, ada Tuhan berpihak dan melindungi kami. Sebab itu kami katakan segala hal yang tidak diinginkan, dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, praktek-praktek perdukunan, bahkan berbagai macam rancangan-rancangan jahat orang, termasuk penyakit dan kelemahan-kelemahan, virus corona sekalipun, hal-hal yang merampas damai sejahtera dan sukacita kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Terima dan bawalah pulang segala berkat yang sorga persiapkan bagi kita. Bahwa Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah raya hari ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang berkemenangan dan diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.